memahami soal sorob atau soal kata. Kata ini bisa dia berupa isim atau dibilang kata benda secara umum, dibilang fiil atau kata kerja secara umum, dan dibilang harfun, huruf. Jadi seperti itu. Kemudian itu kita disuruh mengingat bentuk-bentuk mufrad atau tunggal, musana, dan jama. Ya, kalau untuk jama kita tahu itu ada jama salim, ada jama taksir. Yang salim itu ada mudzakkar salim, ada yang muannas salim. Muannas itu laki-laki dan mudzakkar itu Muannas perempuan. Maaf, muannas perempuan, yang mudzakkar laki-laki. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ingat lagi bahwa itu ada yang tunggal, berbilang musanna 2, atau berbilang jama. Pada saat berbilang jama, dari sisi kata, dia hanya seperti itu saja. Tetapi saat kita mempelajari susunan kata, dia bisa gabungan dalam susunan kata itu, ada yang bentuknya jadi ropa, ada yang bentuknya jadi nasob, dan bentuknya ada yang kasroh ataupun khofat. Kenapa saya bilang waktu nahu di susunan kata dia muncul seperti itu? Karena tadi gara-gara interaksi, ada yang senyawa, sibul jumlah, ada yang juga dia sebagai mubtada ataupun khobar, ada juga dia sebagai jumlah fi'liyah, fa'ilnya, ada fi'ilnya, kemudian fi'il fa'il dan maf'ul, seperti itu. Itu Bukan baru nahu. bukan karena hamil itu ya. Semuanya itu maksudnya di situ tuh pertama kali dia fungsinya seperti itu dulu. Kalau kemudian ada amil itu di akhirnya amilnya muncul apa? Amilnya itu coba contoh, kalau bukan karena amil nih, perhatikan maf'ul. Maf'ul tuh sebetulnya dia kalau yang namanya objek dia harus seperti tadi. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai objek. Kemudian dia sedangkan fa'il, kenapa dia harus ropa? Karena dia memang setiap fa'il itu diinikan ropa. Ada enggak fi'il apa? Nah, nanti yang kita sementara kita belum kembangkan, fa'il itu ada enggak yang misalkan bentuknya? Ya bisa-bisa saja. Kan yang jadi fa'ilun jadi fa'ilin. Contohnya misalkan misalkan ustadzi gitu ya. Jadi ustadzi. Kenapa jadi ustadzi? Misalkan dia jadi idopah. Ustadzi itu peluangnya jadi idopah. Carilah yang bikin misalkan idopah, misalkan ustadz pinter, zakiyul ustadzi gitu kan ya. Yanjah fil imtihan. Jadi ustadzi kan ini ustadz nih. Jadinya dia padahal dia sebagai fa'il sebetulnya awalnya, sebagai pelaku apa tuh ya, apapun yang jahul dakiul ustadzi, dia dipasangnya di ini aja jadi fa'il. Yan yan jahu dakiyul ustadzi fil imtihan. Jadi dakiyu itu apa ya, yanjah itu lulus ya, sukses. Telah sukses, sedang sukses lah, enggak. Kalau fi'il mudhore kita bilangnya sukses aja, enggak pakai sukses ustadz yang cerdas itu dalam ujian gitu.
Seperti itu. Jadi dia jadi I. Jadi karena ada zaki tadi, ada senyawa. Tapi itu kan nanti dulu, yang paling penting intinya seperti tadi. Kemudian apalagi gara-gara apa yang Pak Pri bilang tadi, ada perubah amil kan gitu. Amil itu tunggal, jamaknya apa? Awamil. Amil jadi awamil. Awamilu gitu ya, ikut jamak. Amil, amilani, awamil gitu. Jadi ini cuma kita ngingetin aja, nanti tolong di kadang-kadang suka terjemahnya bisa keliru juga. Apa yang muncul bisa bisa tidak sesuai, dicocokkan saja. Seperti tadi kan mudzakkar muannas saja bilang muannas, malah laki-laki ya Pak Pri ya. Jadi seperti itu. Terus waktu dia susunan kata itu, dia muncullah tadi huruf-huruf apa, harokat-harokat ataupun huruf yang mewakili tanda-tanda. Misalkan seperti tadi, dijadi bentuknya yang tunggal, yang musana, yang jamak, itu bisa dia sebagai ya, bentuknya alamatnya nasab, bisa alamatnya khafat. Kemudian setelah itu kita harus tahu mudzakkar muannas sudah jelas. Kemudian kita harus tahu lagi kalau di dalam sorob itu tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Ini sangat membantu. Seperti kalau kita dimunculkan di dalam teks itu pasti kita bagaimana bisa menelaah secara keilmuan sorob dan secara keilmuan nahu. Nah, contohnya seperti di halaman 25 kan gitu ya. Halaman 25 yang kemarin di share itu, dia kan ngomong-ngomong ada tulisan itu wasallallahu ala Muhammadin kan gitu ya. Jadi ini sambil nge-remind saja ya, nge-review Pak Pri ya. Jadi ada hal, karena kita kadang-kadang kalau nggak di-review juga sering apa sih, esensinya bisa sering hilang. Kita ada di mana, sedang belajar apa, kadang-kadang yang udah kita pelajari hilang. Di sini wasallallahu ala Muhammadin. Ini susunannya apa? Kalau udah tahu sholat itu adalah fiil, berarti walaupun dia ada wa-nya itu ada huruf. Wa, bukankah wa itu isim jadi jumlah ismiyah? Tidak juga. Wasallallahu ini tetap saja dia jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Sholat. Sholatnya sebetulnya dia sholat. Kan gitu. Nah, kalau untuk manusia, tapi dia doa boleh juga. Kemudian dia telah berdoa, kemudian sallallahu, tapi pada saat fa'ilnya itu Allah, Allah itu berarti memberi rahmat. Seperti itu diartikan oleh para ulama, memberi rahmat. Sallallahu, kemudian Allah merahmati ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ala Muhammadin, seperti itu. Ala Muhammadinnya seperti apa? Pokoknya tadi udah ada fi'il, udah ada fa'il, udah. Sedangkan ala Muhammadin itu keterangan saja kepada tidak disebut objek gitu. Di dalam bahasa Arab nggak ada objek untuk kata-kata yang diawali dengan jar majrur, tidak ada objek seperti itu, ataupun yang lainnya. Seperti kemudian wa ala alihi wa sahbihi, wa ala alihi, dan atas ali, isimnya ternyata di ali itu tadi, alihi, ali itu alun itu keluarga, ali hi itu
berarti senyawa itu Pak Pri ya. Wasohbihi, sohbun itu teman atau sahabat. Kemudian wasohbihi, gara-gara tadi wa ala alihi, jadi semuanya ala ali jadinya kan. Kemudian wasohbihi, wasohbi tidak. Kemudian sebetulnya wasohbin, tapi karena ada hi-nya dia tanwinnya hilang, wasoh bihi gitu, tidak wasoh binhi, tanwinnya harus hilang kalau dalam senyawa sebagai mudhof, seperti begitu. Jadi begitulah keterangan ini. Cuma kita nggak cukup Pak Pri ya, cuma kita ngerti seperti tadi, ngerti apa nahu sorob, tapi nggak ngerti artinya kan gitu ya. Yang terasa kan di situ Pak Pri. Kita tahu nih, ini udah pasti nih bentuknya filia, ini jumlah ismiyah, jumlah filia. Tetapi lagi-lagi begitu kita ngertiinnya tadi, mulailah kita meningkatkan jumlah kosakata kita. Kemudian cara meningkatkannya seperti tadi, dari sholat saja kan sudah bisa banyak Pak Pring. Ya. Sholat banyak, belum yang lugawi, belum yang dia istilahinya banyak, jadi banyak. Kemudian ala juga kan ada teman-temannya banyak kan gitu. Kemudian Muhammad itu isim zohir, kan isim zohir berarti ada isim zohir, ada isim domir, kan seperti gitu. Waktu isim zohir juga isim alat, kan gitu. Maksudnya isim alam, ya isim alam dia, nama seperti itu. Wa ala alihi, alun itu adalah isim, alihi jadi senyawa keluarganya. Kemudian wasohbihi dan sahabatnya, seperti itu. Jadi cara meinikannya kita harus sudah mulai menelaah perkata. Kata ini pertama dari susunannya, karena beberapa kata, jadi dia pasti punya susunan kata. Baik itu yang menyerupai seperti sibul, ataupun sebagai jumlah mufidah atau jumlah yang berfaedah. Mufidah atau jumlah yang sempurna, seperti itu. Alhamdulillah masih 3 orang juga ya Pak Pri. Udah 17 menit. Nggak masalah. Ini saya ngerimain supaya tanya sedikit nih. Jadi wa itu kan huruf atof. Terus kok saya pernah melihat sesudah huruf atof itu isim maktuf, itu maksudnya gimana itu? Kalau habis huruf atof itu isim, ya, artinya dia sebagai maktuf aja ininya, artinya ngikutin ada atof dan yang disambung. Maktuf itu maktufun gitu loh Pak. Artinya yang disambung, isim yang disambung gitu artinya. Jadi isim yang disambung, tapi pada saat fiil yang disambung ya fiil sambung gitu. Maktufunnya al maktufu fi'lul madi atau fi'il mudhari dan seterusnya. Atau al maktufu jumlah fi'liyah, boleh. Kan gitu Pak. Jadi seperti itu. Artinya yang maktuf itu artinya apa? Yang disambung. Sambung. Enggak. Atof itu sambungan. Yang kalau maktub, coba kalau di dalam sorob maktub itu, kalau sorob, kata maktub ini coba dicari wajannya apa tuh? Maktuf wajannya apa Pak? Enggak, itu bukan. Kalau itu mujarotnya Pak. Ini wajan, timbangannya kemana dia? Isim apa itu di situ? Maktuf. Maf'ul. Isim apa dia? Nah, itu Pak Pri, seperti itu. Jadi kita harus tahu dia larinya ini kemana. Karena kalau maf'ul itu artinya apa? Yang di. Okay? Iya. Jadi begitu. Sekarang Mansur. Coba Pak Widodo, isim apa tuh?
Kalau ada misalkan kata-kata Nasoro, Yansuru, terus ada Mansur, isim apa? Maf'ul. Isim apa? Nah, artinya kalau Nasoro itu menolong, kalau Mansur Ditolong. yang Ditolong. ditolong. Ya kayak begitu. Jadi kita Pak Pri harus, kan udah ada wajan yang begitu banyak nih. Harus larikan ke wajannya dulu supaya kita tahu. Kalau Nasirun misalkan, Fa'il. orang yang menolong. Jadi larinya ke fa'il. Nah, seperti itu. Udah. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau Nasirun apa? Yang kan gitu. Kita terbantu dalam menerjemah, insya Allah. Seperti gitu. Sering-sering kan kita gimana nih artinya kan gitu Pak Pri ya. Iya. Tapi pada saat seperti itu pelaku ya udah. Kalau dia jabatannya pelaku berarti misalkan tadi sallallahu. Jadi Allah sebagai pelaku memberi rahmat, merahmati, telah merahmati kan gitu. Jadi kayak gitu, kita bagaimana ngartinya? Karena ngartinya kalau kita tidak paham seperti tadi, oh ini yang mana fa'il. Jabatannya kalau di dalam fi'liyah gitu. Seperti Iya. itu. Jadi kan jumlah fi'liyah itu kan fi'il, terus fa'il, maf'ul. Nah ini dalam hal ini wasallallahu ala Muhammadin ini ala Muhammadin ini apa tidak bisa disebut maf'ul itu? Nah, dalam bahasa Arab berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. Jadi dia hanya cukup kalau itu tuh fi'il dengan fa'il. Kalaupun ada maf'ulnya tidak boleh yang seperti tadi, atas, kepada, pokoknya huruf jar itu tidak jadi maf'ul gitu loh. Nah, tetapi dia dibilangnya jar majrur aja Pak Pri. Oh gitu. Dibilangnya begitu. Ala dengan ini jar majrur, nggak dibilang maf'ul ataupun sebagai maf'ul gitu. Wahua jar majrur, nggak begitu. Ceritanya kayak begitu. Itu yang saya dapatkan, yang saya pahami. Jadi yang ada itu kalau isim mubtada, ismiyah, jumlah ismiyah mubtada khobar. Jadi kemudian sedangkan yang ada jar majrur itu memang ada khobar yang jar majrur. Kalau di isim ada dia penjelasannya. Ya. Jadi kalau di dalam fi'liyah dia cuma subjek dan predikat gitu doangan. Predikatnya cuma fa'il. Subjek ini predikat ya fa'il sudah. Jadi kata kerja dan pelakunya itu doangan. Kalau di dalam bahasa Arab. Sedangkan yang seperti tadi Allah dan lainnya bla 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 ataupun misalkan dia menyapu huwa yaknisu, ya kan, huwa misalkan, ataupun yaknisu Ahmadu, apa fil gurfata al gurfata, dia kalau tapi fil gurfah di kamar, tapi pada saat dia bilang al gurfata nggak ada v-nya, nggak ada huruf jarnya, baru itu dibilang maf'ul Pak Pri. Gurfahnya itu menyapu kamar. Jadi seperti itu, bedanya di situ doangan. Al gurfah itu pada saat fil gurfah di dalam kamar dengan gurfata doangan. Kalau fil gurfati kan jadi gurfahnya gurfati. Tapi dia tidak dibilang oh ini maf'ul. Saya nggak pernah ini, cuma dia jar majrur doangan dibilangnya. Sedangkan kalau misalkan yaknasu Ahmadu gurfata, berarti atau gurfatan kalau nggak pakai alif lam. Seperti itu, Ahmad sedang menyapu kamar. Bukan di kamar. Kalau di kamar malah nggak ada maf'ulnya, yang ada muncul jar majrur. Kayak begitu Pak Pri. Kebiasaan mereka. Jadi itu saja. Jadi kita tidak dicocokologi dengan apa? Dengan bahasa Indonesia gitu. Dia punya ini sendiri, dia punya apa? Aturan tersendiri gitu, cara penyebutannya seperti gitu.
Kemudian yang kita lihat yang berikutnya itu 2 bisa ditampilkan Pak Pri peragaannya. Ada lagi Pak Pri yang pertanyaan tadi malam tadi. Oh iya, apa tuh? Lil mutakin. Oke, terus yang ditanyakan. Itu kan dari apa? Kata tawa apa ya? Atawa. Hmm. Itu artinya itu beda dengan takwa. Kok bisa ketemu takwa loh maksudnya itu? Oh, lil muttaqin. Jadi dari ittaqo. Itako ya, Ittaqo itako. yattaqi gitu ya. Ya. Jadi pada saat awalnya lagi ya tako. Takof ya gitu. Tapi kepada saat dia mendapatkan Takoya. it tambahan ta, tambahan alif gitu ya. Seperti tadi ittaqo. Jadi itu udah berbeda ini. Kalau tako, tako itu ya artinya takut. Tako juga taat. Bisa juga. Ittaqo ya sama juga sebenarnya sih. Kalau ittaqo ada pada saat ittaqullah bertakwalah bisa juga. Kalau seperti itu. Tamsis kok agak lain ya. Tamyiznya gimana Pak? Jadi al-mutakina itu kalau dicari mujarotnya dihilangi al, dihilangi sisipan ta, dihilangi tanwin, dihilangi ya, dihilangi nun, tinggal ki. Nah, terus itu ini pengecualian, jadi ada tabelnya. Kalau mujarotnya kurang dari 3 huruf, nah itu ada tabelnya. Jadi ki itu mujarotnya wakoya. Jadi kalau kita lihat di kamus itu carinya di wakoya. Jadi di tamyiz gitu ya. Wakoya, dari wakoya itu kita lihat turunannya ada lil mutakina itu. Itu yang Nah, alhamdulillah ini. Kalau yang namanya lil mutakin itu orang-orang yang bertakwa gitu ya. Bagi orang yang bertakwa. Tapi pada saat takwa ini subhanallah. Yang saya tahu dari itako tadi itu. Mutakin karena ada majid jadi seperti itu. Kemudian kalau Pak Pri bilang dari ki wakoya itu kan melihara. Artinya. Tapi artinya itu juga dilihat apa turunannya ke bawah itu di bawah ada al-mutakin. Jadi al-mutakin itu maksudnya di dalam kamus itu turunannya dari wakoya gitu. Oh iya ya, artinya nanti mudah-mudahan begini. Ada sih namanya itako dari seperti itu kata-kata itu apa belum dimunculin, saya belum pahami tapi ada kata-kata yang mutakin dari tadi mutakin dari itako. Jadi tak itu sudah awalan itu. Jadi mujarotnya wakoya terus ada awalan taknya jadi tako itu mungkin gitu. Tapi kalau lihat di kamus cari di tak enggak ketemunya di wakoya itu. Oh, pada saat di wakoya sebetulnya bisa jadi yang seperti yang kita bilang tadi itu ko-nya itu kan kalau ki itu udah pilamer malah munculnya. Filamernya itu artinya kalau wakoya yaki kan gitu ya. Kemudian Bukan, maksudnya filamernya apa? gini, kalau kita preteli dari kalimat itu Jarot gitu tinggal ya. tinggal 1 huruf, jadi bukan kalimat itu 1 huruf lah, 1 huruf itu pengecualian itu untuk mencari mujarotnya lihat tabel, nah, itu ada tabelnya. Jadi kalau ki itu mujarotnya wakoya, jadi kalau cari di kamus carinya wakoya. Nah, wakoya ini kalau ditambah awalan tak berarti tako tadi takwa itu sudah bukan mujarad lagi katanya gitu. Oke, ini alhamdulillah terusin aja nggak ada masalah. Tapi kalau orang udah berbicara soal ti satu yang seperti tadi itu berarti itu udah filamer. Oke. Tapi kalau kita kan sedang nyari mujarotnya kan gitu. Begitu nggak mujarot, begitu coba dapet ki. Padahal ki doangan itu Pak udah ada artinya gitu loh Pak. Padahal 1 huruf itu perintah. Artinya peliharalah ki. Jadi
Jadi peliharalah artinya seperti itu. Cuma ini kita bandingkan ya dengan ilmu ini. Tapi nanti coba tak lihat lagi kalau yang Bapak Jadi itu bagus juga untuk Jadi kalau mendapat. kalau misalnya Ki itu fil amr, kita lihat tasrif isilahi, maka fil madinya wakoya. Iya betul. Jadi gara-gara ki itu pilamer, larinya wakoya, wakoya yaki, jadi gitu. Wakoya, waunya hilang kalau film mudorenya. Ya, Wakoyaki, seperti itu. Kemudian terakhirnya ya pada saat fil amrnya hilanglah ya-nya lagi, jadi tinggal ki. Gitu. Jadi kan fil amr ngambilnya dari fil mudore, di ya, mana hilangkan ya-nya kan gitu. ya. Ada yang ditambah alif, ada yang tidak, seperti gitu. Tapi ya alhamdulillah ini juga terima kasih juga. Nanti sebetulnya memang perlu apa? Ini kan kreasi pembaruan kekinian yang bagaimana caranya mudah untuk mendapatkan memahami bahasa kan gitu ya. Itu diterusin saja, tidak ada ininya. Kemudian kalau dari yang saya dapat dulu begitu. Kalau jadi ada juga seperti apa lagi ya? Yang depannya itu tak. Nanti kita ini misalkan ya, padahal taknya itu kan kalau kebiasaan kita adalah domir. Kalau untuk fiil, tak di depan itu biasanya domir, wakil dari domir. Domir apa? Seperti ta, bukan yang di belakangnya. Yang di belakangnya yayu, tatu, nanu, au. Itu ta itu sebagai domir, ya-nya juga domir, merepresentasikan domir. Kemudian juga a juga begitu. Tapi tidak selamanya a itu domir, karena dia juga bisa saja dari itu adalah awal majid, tambahan dari yang tiga seperti af'ala, seperti itu. Seperti kemudian juga ada istaqoma. Nah, nanti dicari Pak, istaqoma itu kalau di sana itu dapatnya dari mana? Kalau di mana? Di tamyiz nggih? Tamis ya dilangi istamatanya jadi koma. Istaqoma kan ada Ya. ya, Jadi kalau di istaqoma. tamis ista itu awalan, jadi mujarotnya koma. Iya. Jadi isnya tiga itu berarti di sana udah oke ya. Alif Eh, alif itu tambahan, Alif sin tak itu. tambahan, ta tambahan. Jadi itu tambahan yang tiga, betul betul. Sama aja kalau gitu. Tapi koma itu istaqoma, jadi koma itu larinya lagi di ilal, kowama kan gitu kalau kita mau melihat Ya. di dari ini. Kenapa nanti larinya koma yakumu kan gitu. Artinya tegak, menegakkan, bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang yang saya agak rancu itu tak ini. Tak ini apakah huruf asli, apakah awalan, apa huruf mudhoro'ah kan gitu. Misalnya fa'ala, jadi tafa'ala itu kan bukan mudhoro'ah taknya itu. Enggak, kalau fa'ala misalkan tafa'ala itu Nah, jadi fi'il madi, dia tambahan. artinya Memang bukan seperti itu. beda dengan tafa'alu kan. Taknya itu huruf mudhoro'ah kayak gitu loh yang sering Betul. rancu. Sekarang Bapak pada saat dia tafa'ala, ingat bentuk-bentuk dari fi'il madi itu selalu lamnya itu a. Kemudian yang dan lamunnya a, ain fiilnya a juga seperti tafa'ala, coba ala kan itu Nah, aa gitu. berarti Itu ya. yang perlu diinikannya, tidak alu, tafa'alu. Nanti kalau udah ya tafa'alu, larinya begitu, ada tambahan fiil mudhari'nya apa? Tafa'ala, ya tafa'alu. Penerapan di kalimat lain, di kata-kata lain, yaitu takallama. Artinya saling berbicara. Artinya dengan tambahan ta itu, dia dan ain fiilnya tafa'ala takallama.
itu dia jadi saling. Misalnya tadorroba, saling pukul, bertinju, dibilangnya seperti itu. Kalau tafa'alu, taknya jadi Jadi, ilmu turoah kan gitu, rancu kan, bingung iya kan. betul kan. Tapi kan Pak bunyinya lu. Ya. Kemudian fa-nya juga. Kalau Kemudian fa kalau yang gundul pertama kalau disukun. gundul kan bingung gitu. Cuma memang Bapak apa yang bisa membantu kita? Itu kita hafalin apa seperti tadi. Hafalin yang kan wajannya baru tambahan 1 sampai 9. Iya, Ada iya. yang tambahan 2, ada yang tambahan 3, diantaranya juga tafa'ala. Ada juga tafa'ala, ada tafa'ala. Seperti gitu. Padahal yang untuk 789 ada fa'ala. Ini juga ada juga fa'ala kan gitu. Ada lagi terus yang ditambah ta. Tafa'ala, tafa'ala. Nah, seperti begitu. Ini Ada harus lagi kita pahami. ada lagi tata fa'alu ya. Tata fa'alu. Enggak, kalau tafa'ala ya tafa'alu gitu Bapak. Untuk Tapi ada mudorenya. itu saya pernah ketemu tata fa'alu. Ya itu kalau udah tafa'alu begini. Misalkan tafa'ala. Nanti ya tafa'alu ya pada saat tafa'alu kan begitu. Iya. Tafa'alu kan begitu. Nah, iya. Karena dia kan bentuknya gara-gara tafa'ala. Ya tafa'alu dia. Tapi pada saat anta Tata fa'alu. tafa'alu gitu Bapak. Nah, iya itu kalau gundul kan bingung gitu. Sebetulnya kalau Bapak wajannya udah kuasai, insya Allah oh ini seperti ini. Ya, mudah-mudahan lah. Pasti. Amin amin. Jadi yang bingung itu jangan dibikin bingung, tetapi tambahi pengetahuan tentang wazan. Pak Widodo, halo Pak Widodo. Ya. Pak Widodo udah sampai ke berapa wajannya mengulangnya? Sampai 9. Nampak masih istilahnya masih ketukar-tukar gitulah. Enggak, kalau 6 itu kan cuma A, I, U. Ya. A, I, A, U. I, A, I, dan UU. Kalau yang 6 itu kemudian perlu ditambah. Begitu 7-nya itu sudah ada yang 789 tuh variasinya rupa-rupa sih. Cara Belum nyusunnya hafal, ada Pak. yang Belum hafal seperti aja. itu. Ya. Kemudian dikasih contoh satu kata. Seperti untuk Islam. Berarti aslama yuslimu islaman. Oh, Islam ini dari aslama. Kemudian kalau misalkan ada lagi fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Seperti itu kita bilang haddara yuhaddiru tahdiran. Misalkan seperti begitu. Ada kata-kata yang maujunnya dimunculin. Yang ditimbang itu harus punya kita. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi ini hendaknya seperti yang Pak Pri bilang tadi, Pak Pri 789 sudah Pak Pri ya? Ya kadang-kadang masih lupa lah. Nah itu nggak apa-apa Pak, di review saja, insya Allah seperti itu di review lagi. Oh iya ya, artinya lama-lama Pak Pri tahu, bangsa nggak ada kerancuan lagi nanti seperti itu. Karena huruf mudoroah ini kadang-kadang kok seperti tadi tatanya banyak, tata fa'alu, padahal awalnya dari tafa'ala, tambahannya ada ta dengan ain di tasdid itu tafa'ala, seperti begitu. Ini belum ada yang gabung lagi. Pak Amin udah ya? Pak Amin? Bagio ada. Pak Amin belum. Oh, Pak Bagio monggo. Pak Bagio, tadi kita hanya nge-review. Mut itu Pak Bagio. Pak ini caranya memang sih kalau dulu kan kita dinadomkan ya, misalkan af'ala yuf'ilu if'alan, kemudian muf'alun, kemudian af'il, seperti gitu. Saya monitor dulu aja.
Oh, masih di Oke, mobil. oke. Sementara di mobil. Ya, harapannya gini, Pak Bagio. Jadi wajan tadi untuk kita pahami, seperti kan ada kata-kata yang muncul di peragaan itu, wasola. Sola itu kan adalah daripada seperti wajan fa'ala kan gitu ya. Ngambilnya wajannya fa'ala. Sola yusoli, kemudian seperti itu. Jadi fa'ala, kemudian musolli, kemudian pada saat amarnya soli doangan. Nah yang begitu-gitu model-modelnya harus kita hafalkan. Itu ngambilnya dari wajan fa'ala. Jadi yang satu mulai dari fa'ala, maaf, itu yang ke bawah. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, seperti gitu. Tapi supaya gampangnya AIU, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Itu 6 wajan udah tuntas. Seperti itu. Kalau fa'lan itu isoke masdarnya semua sama. Kemudian untuk isim fa'ilnya fa'ilun sama semuanya. Cuma di mana? Ini kalau seperti begini nggak terlalu cepat pertama. Yang kedua nggak ada peragaan kan gitu ya. Jadi agak susah ngikutinnya. Kemungkinannya seperti itu. Kecuali kita udah kuasai, wah berarti tinggal enak ininya. Kalau kita udah kuasai. Tapi perbanyaklah sorob tadi, caranya dilakukan saja. Fa'ala ya fa'lu fa'lan, bahwa fa'ilun. Tapi kalau Papri kan lagunya tamyiz beda ya Pak ya. Kalau beda itu kalau saya terlalu yang lagu tamyiz itu terlalu lambat. Padahal yang kita perlukan tuh kecepatan nantinya gitu loh. Kecepatan supaya dengan cepat itu kita bisa mahir. Insya Allah dengan cepat itu kita itu salah satu ngedownload juga, pasti terdownload kalau dengan kecepatan. Tapi kalau tidak dengan kecepatannya masih kurang, kecepatannya kurang, itu dia tidak ngedownload. Pengalaman saya seperti itu. Contoh, panjenengan saat udah bisa ngapalin misalkan surat An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Itu artinya sudah bisa beda dibandingkan dengan yang kita baru baca, qul a'udzu birabbin nas. Pada saat kita udah cepet berarti kita udah hafal tuh. Seperti itu. Itu yang pengalaman Papri, makanya pada saat untuk tamyiz diganti aja deh supaya cepat. Caranya cepat tadi. Kalau ngikutin lagu itu, Papri nggak ngedownload. Padahal ngedownload itu otomatis seperti afala yufilu if'alan. Seperti kan cepet-cepet. Muf'ilun muf'alun. Kemudian af'il. La taf'il. Maf'alun maf'alun. Mif'alun gitu. Seperti gitu. Tidak maaf, tapi kalau untuk yang A pasti muf'alun. Tapi fi'il ininya isim alatnya nggak ada yang gitu. Seperti itu. Jadi ini pengalaman yang saya ini kan bisa ditransfer, bisa diikuti. Kemudian coba contoh di peragaan. Oke, kita kembali aja ke peragaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin Pak Widodo. Yang nomor 2. Pak Wid. Allahumma sholli ala Terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim alaihi. Wasalim alaihi. Perhatikan Allahumma. Allahumma. Jadi Allahumma artinya wahai Allah. Ya Allah. Ya itu nida kan, Allahnya munada.
Kemudian soli. Soli rahmatilah. Kalau ini kan Iya, iya. bersolawat. Berarti shola yusoli. Kan seperti itu. Sholatan. Soli ya, sholatan. Iya, seperti Allah atas Muhammad. Wasalim alaihi. Dan iya. Wasal. dan bersalawatlah Dan atasnya. Dan sejahterakanlah atasnya kan. Ya. Jadi pada saat sejahterakanlah, kemudian selawatlah atau rahmatilah gitu ya. Itu kan fi'il apa tuh? Fi'il amr. Amr. Pada saat fi'il amr, kemudian kita fi'il madinya mesti tahu kan, tapi karena di sini udah ada kan fi'il madinya sholat kan gitu ya. Istilahinya juga harus tahu. Jadi tidak hanya satu itu saja. Coba Pak Widodo dari Soli itu pengembangan untuk sama-sama fi'il amr ada 6 itu apa saja? Udah tahu semuanya. Diulangi aja lagi. Soli. Fi'il amr ya? Itu kan fi'il amr. Fi'il amr kancanya ada berapa? 6. Fi'il amr kancanya ada 6. Apa saja itu? Lalilulana. Terus apanya? Jadinya fi'il amrnya apa? Salim. Lalilu. Enggak lalilu dia. Ya, jadi sebetulnya pertamanya sukun. Salim. Mungkin soli tapi linya tuh kan hilang ya-nya gara-gara soli terus solaya Solia. Solu. Ini kalau amr solia kan? Maaf solia, maaf betul. Jadi solia, Solu. kemudian Soli. Panjang. Enggak ada. Soli panjang dia. Soli. Terus. Soli terus yang perempuan. Tinggal tambahin apa? Tinggal tambahin Solina. Nah, seperti soli pada saat solia, solu. Ini kan perlu diinikan, coba sama-sama ya. Solia, solu. Monggo. Solia, solu. Kemudian lagi linya agak panjang sekarang. Yang pertama kan yang mudakar tidak panjang. Kalau ini panjang. Solina. Jadi ulangi lagi Pak Pri. Solia, solu, solia, solina. Iya, Pak Widodo. Soli. Solia, solu. Solia. Solina. Iya, pada saat yang ke-1 dengan yang ke-4, laki dan perempuan harus dibedakan juga. Yang tadi soli kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki soli kan seperti itu. Memang harus. Jadi kita ngedenger nih jadi tahu soli seperti itu. Nah ini kan penting. Kemudian kalau kita yang padahal soli aja kan kita bisa dari kata-kata sola bisa dapat banyak. Begitu juga dari soli. Kita fi'il madinya tahu, fi'il mudhorenya tahu. Kemudian yang tasrifan lugawi ke bawahnya tahu. Seperti tahu jadi banyak ya.
Jadi tapi yang soli-soli begini nih memang nggak harus dihafal ini karena pertama mu'tal ada huruf apa sakitnya. Kalau mu'tal itu udah pasti kadang-kadang ya nyeleneh dia, tidak bisa ngikutin kondisi normal kan seperti gitu karena sifat kekurangan. Saat dia fil madi, ini kalau kita bahas seperti ini terus bunyiin aja nggak ada masalah. Papri seperti Papri kalau dibilang oke fil madinya apa Pak? Kenapa? Fil madinya apa? Soli itu. Sholat. Sholat. Kemudian eh, kemudian Yaslu. Solwa. Solaya. Sholat. Yaslu. Solwan. itu kan. Yang ke bawah wahumahum. Wahumahum. Sholat apa tuh? Sholat. Sholaya. Solu. Sholat. Apa? Bukan Sholata. solu tadi. Perhatikan kalau solu tuh ke fil amr. Kalau dia solau. Oh ya, sholau ya betul. Sholau, sholat, sholata, sholaina, sholaita, sholaituma, sholaitum, sholaiti, sholaituma, sholaitunna, sholatu, sholana, Sholat itu. sholaitu, sholaina. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan tetap saja perlu jadi perhatian kita nih karena mutal. Kalau enggak kita lupa-lupa lagi. Padahal dia bisa jadi patokan. Pada saat mutal ini sholat ini jadi patokan. Maksudnya fa'ala. Fa-nya itu ainnya lam. Kemudian ya-nya itu adalah lam. Seperti gitu. Jadi ada perhatikan juga solau. Pada saat solaya, solaya. Perhatikan yang di apa di fil amernya untuk huma. Fil amer huma apa? Solia. Di situ ada perbedaannya. Kita ini kan perbedakan. Kalau fil madinya solaya, tapi fil amernya di solia. Fil amernya solu, fil madinya solau. Nah, yang begini-gini harus kita komparasikan supaya kita dapat perbedaan dan kita nanti paham seperti itu. Itu yang perlu diinikan oleh kita. Kemudian kalau saya ngelihatnya antara solu nih, solau, kemudian solaha, solaya, solia, itu kalau nggak dicari perbedaannya kita pusing, tapi udah perbedaan. Oh, kalau solaya berarti fi'il madi. Kalau solia itu berarti merintah kepada dua orang. Fi'il amr seperti begitu. Jadi subhanallah. Kemudian waktu kita lihat ala kita tahu. Tapi ala itu temennya apa saja ya? Kita mesti tahu minimal kan ada beberapa tuh ala, ila kan. Kemudian apa huruf jar, huruf jarin gitu ya, bijarin kalau di tamyiz ya. Ya, Bijarin bijarin. teman-temannya kan. Bikalila ila alamin kan. Nah, kalau Bapak yang udah hafal udah seperti itu, bisa cepat. Bikalila dan seterusnya kan seperti gitu. Tapi kalau belum hafal nyusunnya tuh agak lama, tapi dia tahu ini huruf jar, huruf jar, huruf jar. Kalau dalam membaca dia tahu seperti itu. Kekalahannya kalau disuruh tulis cepet-cepetan, yang menang adalah tamyiz itu aja. Tapi itu penting pada untuk apa? Untuk menyelesaikan soal lebih cepat. Kemudian Muhammadin bisa Muhammadun, Muhammadan. Kalau Muhammadnya dua, Muhammadani. 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 Kalau jamak Muhammad.
peluang nggak nama itu apa bisa banyak nama Muhammad itu? Bisa, Pak. Ya, itu aja. Makanya ada juga Muhammaduna kan gitu ya. Muhammadani kalau cuma dua untuk manggil dua-duanya tadi Muhammad Irsa, satu lagi Muhammad Falah gitu ya. Jadi dua-duanya pasti terwakili oleh Muhammadnya seperti itu. Wa ala alihi wa ala alihi. Kenapa jadi alihi Pak Widodo tuh? Gak bisa alu nggak? Ya, ada Alu. alanya, Pak. Hah? Ada Allah. Iya, ada huruf jar. Dia kalau alu di Al-Quran apa ya? Wa alu. Ada wa alu Musa. Bunyinya di situ. Nanti Ini dicari boleh. hi-nya ini kan Muhammad kan? Hah? Kalau hi-nya ya. Kalau hi-nya kata ganti untuk Muhammad. Wa alu. Enggak untuk kata-kata yang wa alu Musa. Di Al-Quran ada, saya ingat ada alu. Alu bukan Ali Musa. Wa alu Musa. Itu di dalam Al-Quran. Lalu untuk kata yang ini hi-nya ya Muhammad. Kemudian wa ashabih. Perhatikan ada ashabihi dengan wasohbihi. Di mana bedanya? Kalau ashabihi artinya apa Pak Dodo? Ada suaranya? Pak Pri? Ya, ya. Mikir, Pak. Oh, kalau dia pindahin ke Pak Pri kalau Itu gitu. bukan apa Pak, lazim sama mutaati ya, Pak. Washabihi. Asabi kan sepertinya ya Ya, itu yang jadi sering rancu itu gitu itu. Asabi kalau ini sahabat jangan-jangan itu, dari afalah misalnya gitu. Padahal ya. kalau sahabat itu tunggal. Kalau ashabi Oh, itu jamak taksir. iya 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 iya. Oh, Itu aja Bapak. Eh, Kan kita perlu kebiasaan ya. Pada ya. saat oh ya Asabi berarti nih memori terhunjam. Mudah-mudahan Asabi yang seperti itu. Oh berarti ini jamaah. Jamaahnya dari sahabat dan sahabat-sahabatnya kan gitu. Dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Seperti gitu. Jadi kalau kita nggak banyak kosakata memang agak ya perlu ditambah aja gitu aja sih. Tapi nambahnya seperti barusan dicari lagi. Oh ternyata asabi nambah. Oh berarti dapat kita. Kenapa dengan sohbihi di sini? Enggak sohbatihi gitu ya. Udah begitu aja ininya. Dia tidak muncul. Padahal sahabat. Sahabat itu kan adanya di pakai tak marbuto. Tapi kenapa jadi ashabi, ashabun seperti gitu? Nah udah dari sananya aja. Nggak terjawab. Nanti saja katanya. Seperti itu. Kemudian innallaha wa malaikatahu. Kemudian kalau kita dapat inna kan udah jelas ya. Apri yang gimana tuh? Inna. maksudnya apa? Ina rof Apa yang bisa baru Pak? fau. Jadi ina Hmm. Allah. Terus Eh, yang mana yang? terus kan bacaan yang nomor 3 itu. Oh, inna Allah wa malaikatahu yusalluna yusalluna ala alan nabi Oke, ya pada saat ayu anak ya inna nasoba inna nasuba warofau gitu. rafa'u jadi inna Allah Rofanya di mana? wa Malaikat. ma enggak ada ini enggak ada anunya ya. Khobar inanya mana enggak ada. Marina. Coba dibaca dulu. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Oh, jadi khobar. Iya. Obarnya PL. Malah
Yusalluna itu ya. Ya. Kemana fiil? Yusallu. Jadi Ya, inna Allah wa malaikatahu itu satu ya, mubtada ya. kalau wawunya kan atop dibilang tadi, malaikatnya apa matub ke Allah. Jadi Nah, tetap dia yang tadi fathah saya tanya itu ya, malaikatahu itu maktuf, ataf maktuf ya. atop matub. Yusallunya kobar ala nabiyyi. Kalau malaikata itu matuf ya. Ya, Hunya ini ait kepada Allah, kembali kepada Allah kan gitu ya. ya, ya. Hunya. Kemudian yusollu yang satu di situ langsung khobarnya mana, khobar ina ya fiil berupa fiil tuh. Yusollu. Udah itu doang kan, yusollu itu artinya apa? Berselawat lah kan gitu ya. Jamak tapi. Ya, karena apa di situ zamannya apa tuh untuk domirnya Pak? Yusoluna itu domirnya hum. Jadi dia punya filenya apa di situ? So, apa tadi lupa tadi. File. Filenya pelakunya apa tuh? Soli, soalnya Pak Solina, Soli. Yusalluna artinya kan itu fiil fa'il. Ya, Fiilnya kan yusalluna. Fa'ilnya filenya di hum situ. kan. Ya, fa'ilnya hum gitu aja. Di situ udah merepresentasikan fiil Allah dan dan fa'il. malaikatnya itu. Hah? Humnya itu Allah dan malaikatnya itu maksudnya. Enggak. Ya. Jadi perintahnya apa tadi? Innallaha malaikatahu Bukan hum yusallu. ya. Kalian berselawat. Kalian berselawat atas Nabi. Iya, iya, iya. Kita, Pak. Kita semua, Pak. Iya. Kita Kalau semua. kita kan nusollu. Ingat kalau Bu dia bilang kita nu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa tidak malaikat dan itu yusolli itu mereka. Mereka berdua yang Bapak bilang tadi itu mereka berdua hum. Dibilang berdua aja jadi hum Pak ya, enggak yusollani, enggak begitu ya Pak ya? Iya. Karena malaikatnya banyak, Pak. Iya, betul. Ya itulah jadi pokoknya yusoluna mereka kalau Allah berselawat, kalau malaikat berdoa. Oh, berdoa. Malaikat berdoa. Yusalluna ala nabi atas nabi. Kemudian perintah berikutnya ya ayyuhalladzina amanu. Di sini baru ada kelihatan fi'il amr. Tadi masih fi'il mudhari. Jadi kenapa Pak Pri dilanjutnya ya ayyuhalladzi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Terus kalau berhenti taslima gitu ya. Tasliman. Terus wahai wahai orang-orang yang beriman, yang percaya. Yang percaya ya. Iya, beriman tuh percaya sama Pak. Sholawatlah atasnya Nabi Muhammad. Wasalimu salimu taslima. Wasalimu taslima. Itu wasalimu apa tuh Pak Widodo? Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Kalau fi'il madinya apa? Salama. Terus salama ya yusalimu. Kalau fi'il madinya salama terus Salama Oh, ke bawahnya Pak ya.
salama, salamu, Sal. salamu. Nah, perhatikan. Waktu dia salamu itu fi'il madi, Pak Pri. Tapi waktu salimu fi'il amr. Oh, iya, Gimana iya. kita niteninya nih? Ya biasain aja. Pokoknya seperti tadi kita dapat patokan seperti ini. Kenapa dari salim kan sukun? Itu udah fi'il amr. Kalau Tapi kalau kalau bin Amr bukan salimun, Bang. Hah? Bukan salimun. Oh, kenapa salimun? Nah, fil Amr kan belakangnya kan jasem. Ya coba, Papri coba dia salim, salima, terus yang ke humnya antumnya apa? Salim, Itu, salima. eh, kalau fil Amr itu kalau setahu saya itu belakangnya kan jasem. Nah, dalam hal ini kalau tidak salah itu jasemnya hilang nunnya apa enggak gitu. Sekarang begini, Papri. Ya, jadi gini, pokoknya jajem, jajem itu kan pada yang kita anggap hadbun nun udah hilang. Jadinya seperti apa tuh? Salim, salima untuk dua apa? Huma. Anta, antuma, antum. Kan Salimani. pelakunya itu. Hah? Kan pelakunya hanya anta, antuma, antum. Pak Widodo ngikutin ya. Anta, Ya, antuma, misalkan salim. Artinya sejahterakanlah. Jadi siapa nyuruh ke orang itu anta. Pada saat antuma salima. Kemudian pada saat untuk antum salimu, salimu. Kan gitu Pak Pri. Kemudian untuk perempuan sal. Merintahnya perempuan salimi, Salimi. salimi. Salima. Terus Salimna. salimna. Perhatikan yang maksud saya itu tadi antara salama, salama, salamu. Kan kalau ini salima, salim, salima, salimu. Ke bawah semuanya. Kalau untuk pilamer itu saja yang membedakan itunya. Jadi ini juga kalau kita nggak kita ke situ, nanti kita pada saat ketemu dengan huruf ini wasalimu, ini salimu apa ya? Apakah fi'il madi ini kan bingung loh nanti. Bingung nggak Bapak? Ya. Wasalimu tuh fi'il madi apa fi'il kan tulisannya sama kalau yang hum itu. Ya, ya. Yang ini antum. Wasalimu padahal yang satu antum kalau udah amr. Wasalam ini salama salamu. Waktu ini salim salima salimu nggak gitu Pak. Nah ini Ya. juga di maujunnya dimunculkan dan kita dapatkan seperti tadi ada perbedaan. Pada saat kita mendapatkan perbedaan, kita udah bisa niteni. Ya pada saat kita baca nih Salima nih apa kan bingung nih. Fil madi apa kan gitu. Kayaknya sih fil madi. Wah padahal dia fil amr. Karena salah. Padahal yang namanya untuk fil amr itu adanya fa'ala. Jadi nggak ada fa'ila, nggak ada fil madi itu fa'ila. Malah munculnya nanti di fil amr. Seperti itu. Pak terpahami nggak nih Pak Widodo iya. perbedaannya? Ini saya nulis ulang, maksudnya yang anti tadi salimi gitu, pakai iya Pak ya? Betul. Pakai ya aja yang perempuan yang anti. Salimi. Terus salima. Yang keduanya. Betul, yang keduanya sih sama. Oh, Kemudian salima. Salimna. Antuna. Salim. Antunanya Iya, salimna ya. Samnya ditekan. Salim. Salimna. Betul. Waktu fil madi, Papri, fil madi yang hia, huma, hunna itu apa Pak? Fil madinya. Salama, salamu. Kemudian? Iya, salama,
Gimana tadi? Ini baru. Salama, salama, salamu. Kemudian untuk hiyanya, Salamat, salamata, salamna. nah kan bedanya di situ. Pada saat salam yang ke hunanya itu salamna. Di sini salimna. Ada apa hampir persamaan kan Pak Widodo? Oh iya Yang iya. satu salamna, yang satu salimna. Ingat. Salimna. Ya ya. Ini loh yang perlu dipegang. Perbedaan-perbedaan yang seperti gini. Salamna dan salimna bedanya di mana itu? Yang satu pil apa Pak Widodo? Kalau salamna itu apa? Pil apa? Salamna madi. Pil madi. Dari mana Salimna. dapatnya salamna coba? Coba Jadi di tas dulu dari atas coba. Salama, 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 terus, salamu, terus. Salam tak. Belum. salamta, Salamat salam. dulu. Salamat. Salamat. Selamat. Selamat. Salamata. Salamata, salamat, salamna. Nah, jadi gitu Pak ininya. Pak Bagio. Terus kalau Ya. yang itu, yang salim tadi. Perbedaannya. Kalau salim, fil amr. Terus Salim filar. salim, salima, Oh, salimu, salimu. salimi, Salimi. salima, salimna. Nah, yang satu salimna, yang satu salamna. Oh, berarti ini fil. Yang satunya antuna untuk fi'il amr, sedangkan yang untuk fi'il madi hunna. Hunna. Nah, yang begini perbedaan yang gini harus kita pegang. Enggak ada salimu di sini. Wasalimu. Oh, ini fi'il madi nih. Kan gitu. Ya memang, tapi fi'il madi itu yang fa'ala, enggak ada yang fa'ilu, enggak ada. Yang adanya enggak fa'ala, fa'alu kan gitu. Salima, salama, salamu seperti gitu. Enggak ada salima. Kalau fi'il madi yang 3 ada. Salima ada juga, salima yaslamu kan. Itu ada. Makanya yang begini tolong dipinjamkan dulu. Belum terujam saya masih belum terujam. Kalau masih belum terunjam datang ke sini kan. Gitu Iya, baik. Sekian. Asik. Aduh. Iya, kita Iya, runjam itu insya masih. Allah. Tapi Kalau kan yang Pak Widodo, salama itu memang ya fil mati yang biasa ya. madinya dari fa'ala. Yang Fa'ala ya. ke-9 kalau di depan. Fa'ala, Oh, fa'ala ya. fa'ala, fa'alu gitu loh. Itu yang salama itu ya. Kemudian fi'il amrnya kalau dari fa'ala salim gitu. Kalau Oh, dari dari fa'il, salim. Oh, jadi fa'il. oh itu fi'il amrnya ya, fi'il amrnya dari salim. Paling fi'il amr kan dari mudhore kan urusannya. Iya. Dari yufa'ilu, fa'il gitu loh. Yu-nya hilang. Oh, fa'il. Berarti Fa'il, lamnya disukun. Yang ke-9 ya? Iya, ke-9. Yang ke-9. Ya, ke-9. Berarti yang double ain ya. Double ain. Fa'il-nya double. Iya. Ternyata kalau saya lihat di kamus kok nganu ya, mujarotnya salima. Salima ya selamu. Iya, kalau yang 3 itu, Pak. Tapi begitu ke-9, jadi yang salimanya enggak ada. Fa'ilanya enggak ada. Kalau yang ke-16, kalau yang ke-3, ke-4, ke-5 kan fa'ila ya fa'alu, fa'ila ya ilu kan gitu. Ya. Tapi begitu ke-9 dia fa'ala, enggak ada fa'ila. Itu, Bapak. Iya. Jadi itu wajan ke-9 ya, kalau yang salama ya. Salama.
salama. Jadi lamnya double ya. Lama. Bukan Ada saja. bukan ketujuh apa afala itu? Kalau yang ketujuh pakai a, af'ala, terus aslama. Iya, jadi aslama. Kalau Aslama. jadi Islam itu dari aslama. Islam dari aslama. Dari, kalau arti double itu berarti istilahnya apa ya? Kalau tadi kan aslama. Kalau arti double itu penyangatan. Penyangatan. Artinya penyangatan itu bisa berulang-ulang, boleh diantaranya seperti itu. Islamkanlah itu istilahnya ya. Islamkanlah gitu ya. Mana? Salama. Islamkanlah dirinya sendiri. Nah, gitu. Ya. Salama kan mensejahterakan. Iya, salama. Mensejahterakan. Penekanan ya, penekanan. Kalau aslama, aslama berserah diri artinya. Berserah diri. Ada artinya ya berserah diri. Tapi kalau umumnya aslama yang af'ala itu adalah menjadi ter ya. Kalau yang itu yang akbar ya kan, akbar seperti akbar berbesar maha. Kalau yang itu beda-beda lagi. Nanti kita terlalu kacau ininya. Akbar ikut wajan apa? Itu isim tabdil. Akbar dari ya 7 kan? Isim tabdil itu nanti bahasanya tersendiri. Ya. Jadi pada saat kita isim tabdil apa? Kalau yang dobelkan itu memperkuatkan ya. Terus kalau yang sebagai transitifnya itu yang ada objeknya itu ya juga. Jadi artinya untuk yang dapat dari 3 itu ditambah tasdid, manfaatnya menunjukkan banyak satu. Ya. Kemudian juga untuk menjadikan dari lazim ke mutadi. Mutadi juga bisa ya. Lazim bisa. Ya. Seperti yang tapi barusan. yang banyak di yang 8 ya. Yang 8. Yang kalau yang 8 itu kalau ta itu saling. Bisa juga. Yang 8 saling. Ditambah ta lagi boleh saling. Muta'adi. Okay. Jadi monggo ditelaah terus. Nah, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya harus kita dapetin. Ya, kita dapetin antara salim tadi dengan salam ternyata beda ya kan. Salim nggak ada salima. Ya. Seperti itu karena dia ngambil wajannya fa'ala. Jadi kalau salim berarti sukun karena dia jadi fi'il amr. Seperti gitu. Sedangkan kalau yang mau ngikut salam, tapi hampir sama yang kedua. Kemudian salim, salima. Oh, yang Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim alaihi. Salim alaihi berarti ini perintah ya. Perintah wasallim alaihi. Perintah itu ya. Perintah. Wasallim alaihi. Alhamdulillah. Apri, maksud saya seperti tadi yang ada PR yang itunya, setiap kita menjumpai susunan kata ditelaah dengan pertama secara sorof, ilmu sorof, kemudian baru secara ilmu nahu. Berarti kita kalau ilmu sorof tuntaskan walaupun dia isim, fiilnya apa kan gitu ya. Walaupun dia fiil, isimnya apa saja kan gitu ya. Tapi saya cocok dengan Pak Supriyono itu kita selalu ke mujarotnya dulu itu. Kemujarotnya dulu memang. Kita itu, memang kami juga begitu. Jadi pada saat kita lihat apa nih perbandingan seperti tadi Salima. Iya. Nah, dengan tahu-tahu kok aslama. Kemudian pada saat 8 nggak jadi aslima kan gitu ya. Hanya tambah 1 huruf. Kemudian juga pada saat ke 9-nya kok tidak salima kan gitu. Ternyata dia punya wajan sendiri. Kalau 9 a semuanya kan gitu ya.
Kemudian ya. kalau kemudian ke-7 af'ala. Jadi afnya Af'ala. sukun. Kemudian juga af'ala yang ke-7 ini sering apakah ini di A-nya itu domir, Bisa juga bisa huruf bertanyakan. mudhoro'ah. Makanya seperti tadi kalau huruf mudhoro'ah, perhatikan kalau af'alu itu gara-gara lu-nya itu jadi mudhoro'ah A-nya. Tapi kalau af'ala itu berarti af'ala dia sebagai Yang madi. Yang ke-7. Antara madi seperti gitu. Fi'il madi untuk yang tambahan 1 huruf. Dari fa'ala jadi af'ala. Seperti gitu. Itu, tapi ini bagaimana kita supaya nggak rancu banyak saja berlatih dan berlatih. Nanti insya Allah Ya, berlatih bacaan. Memang itulah berlatihnya ini betul. Jadi kalau nggak pernah dikoreksi, dikiranya benar kan begitu kan? Harusnya memang betul kita coba untuk menjawab atau menguraikan. Setelah itu harus dikonfirmasi kalau itu salah atau benar. Betul juga. Tapi yang paling penting yang karena Soli ini masalah sholat penting, berarti kita harus sudah tahu. Paling banyak dibacarakan. Nah itu memang harus benar. Ya, dari misalkan sholat, ya kan sholat, solu, gitu. Seperti itu harus sudah paham sampai ke bawah. Kemudian soltu, solna, kan gitu. Iya, hafalin. Maksudnya sholat itu, maaf, sholat itu sholaina. Begitu di bawah tuh udah mulai dari, jadi dia berubah, ya-nya jadi sukun. Sholaina. Iya, sholaita, sholaituma, sholaitu. Oke, seperti itu. Kayak solai semua. Ianya mati ya. Sholaituna. Sholaitu, sholaina, kan gitu. Kalau kita tidak dilatih juga kadang-kadang sering salah-salah. Seperti itu. Karena dia mutal perlu perlu. Kalau yang wajan ketiga itu solawu ya. Solawu. Yang kalau misalkan Solawu. Solau. Sawawu gitu kan. Kalau solu itu berarti fi'il amr. Ya. Solu fi'il amr berarti. Oke. Ya. Solaya yang kedua solaya solawu. Karena yang ini keempat kadang kita solata. Solaita ya. Solaita. Solaya ya, solaya. Kalau sholat apa Pak Pri? Sholat. Ini amr ya. Kalau soli. Sholat, sholatna, sholaina. Itu sholata. 4 berarti 4 ya. Sholat, sholata. Perhatikan. Sholatna. Waktu sholat kan di atasnya ada huruf ya tuh, sholat kan ada ya bengkok. Ya. Alif. Bahasa ininya alif nakis. Sholat, sholaya yang huma tuh sholaya. Solaya. Solaya tambah alif ya, tambah alif. Saat kemudian sholau waktu dia di yang keempat dia huma dan hunna berubah dia sholata kan gitu ya. Ya, sholata. Sholaina. Begitu di 6 baru dia muncul untuk gayat yang ke-7, 8, 9. Habis sholaina, sholaita, sholaituma, sholaitum, lancar tuh. Iya. Yang keempat sama 6 itu agak kesulitan memang. Yang pada 6. Karena ada ya-nya mati tadi. Yang ada dimatikan, nah ya seperti apa nyambung. Ya. Nah itu yang penting kita kita pelajari. Ulang-ulang. Walaupun kemarin sudah dijelasin, kata hilang lagi. Besok nanti ini ditulis lagi lah.
Ya, Yang tulisan maksud saya di banyak film sudah, Adi ini yang itu banyak tulisannya sudah. ya, tapi menghunjamkannya tolong kalau gitu tinggal apa Iya, iya, kadang-kadang mudah dengan berkali-kali baca, berkali-kali bagus baca. deh. Udah Iya, dengan seringnya aja sebetulnya juga mengingatkan kita ada perbedaan. Tapi iya, tolong harus dicari perbedaannya apa kan gitu loh. iya. Supaya pada saat Maksudnya ada apa? perbedaan, Tujuannya apa? Maksudnya apa gitu kan? pada saat ada perbedaan seperti tadi solu dengan solau kan gitu kan. Lawu, solawu, solu, Solu di mana, solai. solu apa, solau apa kan gitu. Sola dengan tadi soli doangan nggak pakai ya, soli, sola yang pakai ya kan Soli beda. kan tanpa ya soli gitu ya, jadi menjadi perintah ya. Soli. Iya seperti itu. Solu, Itu Pak solu. Papri kan udah nge-share ya. Itu Iya. udah Ya share. itu Ya ini banyak sekali udah. ya udah banyak di-share lah alhamdulillah. Tapi cari yang lainnya lagi yang sama-sama seperti sola. Nah, kalau di Seperti kamus ini sola apa? dari Sola, Kenapa Pak? enggak, di kamus ini Sola jadi Sola itu ada di surat 75 ayat 31, surat Oh, iya, 87 ayat 15, Nah, bagus surat bagus bagus. 96 dan seterusnya. Kemudian yang ini yang apa? Kalau kalau hadis Nabi, solu kamarati usolli kan itu juga sering. Solu kamarati Ya. Kalau Papri kan usolli. begini, kalau yang di kamus induk tadi, yang tadi itu kamus induk itu ternyata langsung membaca Quran juga ada contoh-contohnya kan gitu ya, Iya. memudahkan. Ya, itu alhamdulillah Papri sayangnya nggak ada PDF ya, tapi beli 200.000 nanti dan insya Allah. 200.000 itu sudah termasuk ongkir loh. Iya amin amin amin. Jadi Ini kalau ada lumayan lah seperti Pak Widodo Papri, tadi kan untuk mencari mujarot ini penting nih kamus ini. iya iya iya. Ya. Nah, terus Jadi kalau sudah ketemu mujarot, turunannya itu ada apa tidak di Quran itu disebutkan. Kalau tidak ada berarti salah kita gitu. iya 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 ya. Alhamdulillah. Oke, ini penting buat kita kemajuan kita bersama kan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan seperti itu yang paling penting telaahnya apa Pak Pri? Kata dan susunan kata telaahnya gitu kan. Ya, Kata ya. itu sorop. Kita belajar sorop kita udah tahu apa yang harus kita tahu di sorop. Kemudian apa yang harus kita tahu di susunan kata atau di nahu. Berarti di nahu kita harus tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu globalnya ditambah lagi sibul jumlah seperti itu. Insya Allah itu modal dasar itu untuk mengembangkan. Nanti ada yang Pak Pri nanya apa? Bahasa itu kesulitannya di sana sih. Bahasa itu bahasa kesulitan situ tata bahasa. Tapi kalau baca orang ngomong pasaran ibaratnya itu kan kaidah-kaidah itu nggak terlalu ditekankan. Tapi kalau kita baca kitab kuning, ya otomatis harus nekan seperti itu. Nah, ya betul betul. Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang ada kitab-kitabnya adalah yang belajar. Kalau yang belajar nggak ada kitab-kitabnya. Kemudian lagi kalau hanya untuk komunikasi mungkin salah-salah dikit nggak jadi masalah. Yang penting komunikasinya nyambung gitu kan. Kalau kita baca interpretasinya bisa beda kalau bacaan. Interpretasinya beda. Pak Pri yang paling penting belajar bahasa Arab ini kita adalah belajar mendapatkan wajan-wajan, mendapatkan timbangan-timbangan kan gitu aja sih. Banyak nggak timbangannya? Banyak, regulasinya banyak. Termasuk Islam itu regulasinya juga banyak. Apa-apa diatur kan gitu ya. Karena supaya nggak salah langkah kan seperti itu. Jadi apa-apa diatur. Alhamdulillah, jadi kita udah di penghujung waktu pembicaraan. Penghujung waktu. Jadi seperti itu dan insya Allah kita. Tapi
2 bulan lagi Pak Suryono bisa lebih panjang dikit ya. Enggak, ini kan udah 7:30. Pak Enggak, Pri beliaunya harus masuk. katanya kemarin bilangnya itu hanya 2 bulan. Ya, 2 jam bulan 7, berarti. harusnya jam 7:15. Ini udah lewat. Oke. Sementara itu dulu. Jadi Ya. itu dulu kita sama-sama kita Ya. akhiri dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik.